Shalom, bangkit dan bercahayalah. Saya harap kita semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan, hidup benar, hidup kudus di dalam Dia. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Dan saya berikan judul iman yang murni. Kenapa iman yang murni? Nah, kita akan lihat sebuah kisah di situ seperti yang Anda baca di rumah Anda masing-masing, bahwa saat teduh hari ini yang kita baca adalah tentang seorang perwira Romawi yang punya jabatan cukup tinggi, yang punya banyak anak buah, dan dia berkata kepada Yesus, bahkan mendatangi Yesus. Bayangkan, mendatangi Yesus saja itu butuh pemikiran yang mendalam. Kenapa? Karena penjajah saat itu minta tolong kepada orang yang dijajah. Tentunya ada ego, ada rasa malu, atau ada perasaan-perasaan yang aneh yang mulai terjadi di dalam dirinya. Namun demikian, dia lewati semua itu, dia lewati semua pembatas-pembatas itu, dan dia terobos, dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan ayat ke-6, 7, dan 8 saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan oleh perwira Romawi tersebut, Tuan, ya, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bayangkan, yang sakit bukan anaknya, yang sakit bukan pasangannya, yang sakit bukan orang tuanya, tetapi hambanya. Berarti ini orang baik sekali, sampai hambanya pun diperhatikan. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, Anda dan saya, kita percaya Yesus bisa menyembuhkan apapun penyakit kita. Yesus bisa memulihkan apapun keadaan kita. Yesus bisa merestorasi apapun lingkungan yang kita hadapi sekarang, situasi, masalah, persoalan. Karena penebusannya di kayu salib cukup bisa memulihkan semua hal dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian ayat ke-8 dikatakan oleh perwira tersebut, tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, disinilah saya sebut sebagai iman yang murni. Bukan iman ikut-ikutan, bukan iman katanya, bukan iman karena sudah nggak ada solusi lagi, bukan iman yang dalam hatinya yakin atau nggak yakin, tapi iman yang betul-betul mempunyai keyakinan, kepercayaan yang kuat kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Lagi dia menjelaskan begini, Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Karena apa? Karena aku sendiri atasan. Ketika aku berkata pergi, maka bawahanku akan pergi. Ketika aku berkata datang, maka bawahanku akan datang. Sebutkan saja satu kata, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi. Saudara, apakah Anda mempunyai iman seperti ini? Iman yang yakin bahwa apapun yang Yesus katakan, janjikan lewat firman-Nya akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apakah justru hari ini kita terus gundah gulana, merasa bimbang, merasa takut dan ragu? Mari kita belajar dari perwira Romawi ini. Dia mempunyai iman yang murni, sekali Yesus tetap Yesus. Percaya penuh bahwa kalau Yesus mengucapkan sesuatu atau kata apapun, maka apa yang Yesus ucapkan akan terjadi. Sampai Yesus berkata, wow, iman ini besar sekali. Saudara, kita belajar hari ini bersama-sama. Mari kita kembali mengingat apa yang Yesus ucapkan. Kita mengingat dalam firman Tuhan apa yang Yesus sampaikan, apa yang Dia pernah janjikan buat kita. Kalau Yesus berjanji, Dia pasti menepati. Bukan seperti manusia pada umumnya, kalau berjanji banyak berdusta. Tetapi Yesus ketika Dia berbicara, maka perkataannya itu ya dan amin. Perkataannya itu benar. Maukah kembali kita mempercayai seluruh perkataan Yesus yang ada di firman Tuhan? Maukah kita menjadikan fondasi keyakinan kita bahwa apapun yang Yesus pernah ajarkan, katakan kepada kita, bahkan janjikan, itu bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dalam tema iman yang bertindak ini, mari kita makin banyak mengikuti apa yang Yesus katakan dan percaya semua janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan Engkau Tuhan yang dapat menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.